sesungguhnya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah di dalam hidup kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk membawa firman Tuhan nanti Tuhan bisa menjadi rema bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Bapak Ibu, kita masih bangkit berdiri, kita mau lebih semangat lagi, kita menyanyi pujian Datanglah Datanglah.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus. Hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, terutama dalam suasana Natal Tuhan. Kami ingin menyambut dengan satu ketulusan Tuhan, bahwa Engkau baik, teramat baik, sangat memperhatikan kami, dan tidak pernah berubah kesetiaan Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Engkau berharga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bagi ini Tuhan. Engkau Allah yang melawat kami semua yang hadir saat ini. Dan kami merindukan satu mujizat terjadi Tuhan di tempat ini, dengan satu kemenangan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian, penyembahan dari kami Tuhan menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu. Kau taruh hikmat akal kepada setiap kami juga Tuhan, baik saya dan yang bagi kami yang mendengarkannya juga Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagari ruangan ini dengan kuasa roh daripada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Mari hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita fokuskan siap semua ya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal dengan suasana Natal yang begitu indah. Kita merasakan hati kita juga seperti kita kalau datang ke mall, sudah diperdengarkan lagu-lagu Natal. Sepertinya ada satu semangat yang berbeda ya hari-hari ini. Ada yang kita harapkan di hari Natal nanti. Entah apa yang Bapak Ibu Saudara mungkin juga harapkan di Natal ini. Yang mungkin ada menginginkan di dalam Natal ini ada satu terjadi pemulihan yang luar biasa bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Mungkin itu, atau mungkin pemulihan di pekerjaan, atau mungkin pemulihan di bidang studi juga. Banyak hal yang kita harapkan di hari Natal ini. Mungkin di hari Natal ini juga ingin ada satu hal yang mendapatkan hadiah yang besar, betul? Dapatkan angpau yang gede di hari Natal ini. Siapa yang mau? Oh pasti mau semua. Bener? Pengen angpau yang gede. Nanti Tuhan kasih, amin. Tuhan yang kasih luar biasa. Tinggal hati kita. Waktu kita merayakan hari Natal, Dia lahir untuk kita. Bukan sekedar lahir, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu hadiah yang terbesar. Bukan materi, bukan barang-barang, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Nah, hari-hari ini saya akan bagikan satu tema, yaitu Natal melepaskan kita dari ketakutan. Jadi bukan Natal saya akan memberikan angpau yang besar, tetapi Natal akan melepaskan kita dari ketakutan. Ketakutan apa sih? Nanti kita akan belajar daripada firman Tuhan ya. Kita akan baca dulu nanti beberapa nats firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 3 ayat yang ke-80. Mazmur 3 ayat yang ke-80. Dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Nats yang kedua terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan,
dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan satu lagi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau temanya hari ini adalah tentang bagaimana melepaskan dari ketakutan, ya selama ini saya percaya manusia masih tetap tinggal dalam dan pernah tidak lepas daripada ketakutan. Betul? Dari sejak bangun pagi sampai mau tidur pun ada perasaan ketakutan. Entah apapun juga, yang ringan, yang mungkin setengah atau yang berat sekalipun, ada perasaan ke sana. Ya, apapun tingkat golongannya itu bisa terjadi. Mungkin yang kaya, yang miskin juga bisa terjadi. Ya, belum tentu orang miskin saja merasa takut, tetapi orang kaya pun ada ketakutan. Bagaimana uang yang banyak ini kelola, bagaimana mengelola keuangan atau perusahaan yang besar, itu pun ada perasaan takut ya. Besar, kecil, semuanya pasti, tua, muda, ada perasaan ketakutan ya. Semuanya itu akan tetap merasakan namanya ketakutan ya. Kita merasa takut ketika kita diperhadapkan satu permasalahan yang besar. Saya sering begitu juga. Kalau ada permasalahan yang belum selesai, pasti di pikiran ini bagaimana menyelesaikannya. Rasa takut itu terjadi dalam pikiran hati saya. Dan itu tidak dipungkiri bahwa itu terjadi, ketakutan itu waktu kita melihat sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menghadapinya. Waduh, bagaimana ya menyelesaikannya, bagaimana menghadapinya, bahkan sampai keringat dingin mungkin, bagaimana sampai bergetar gemetaran karena ketakutan. Nah, itu hal-hal yang kita hadapi, hal yang menakutkan. Nah, ketakutan itu normal, sama, bukan berarti saya sekarang membagikan firman Tuhan ini tidak merasa takut. Sama saja ada perasaan ketakutan, tetapi jangan tinggal dalam ketakutan karena itu tidak normal. Ketakutan itu normal, semua wajar, tetapi jangan tinggal dalam ketakutan karena itu tidak normal. Jadi artinya waktu ada ketakutan datang, bagaimana kita menghadapinya. Nah, Natal ini melepaskan kita dari ketakutan. Saya akan bacakan dulu ceritanya, bagaimana cerita Zakaria ini. Dia ada satu ketakutan. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 1. Kita baca dari ayat yang ke-5 dulu. Ini di sini dikatakan perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya tidak berceritakan tentang bagaimana Yesus lahir, tetapi di sini dikatakan Yesus Pembaptis. Dari ayat yang ke-5, pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Inilah menjadi satu permasalahan yang besar. Ya, kadang ada satu ketakutan di mana satu keluarga yang mungkin tidak mempunyai anak. Nah, ini ada satu masalah. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya,
untuk menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itulah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Sampai situ dulu, Bapak Ibu Saudara boleh membaca sampai lanjut, tetapi saya akan menekankan di sini tentang bagaimana Zakaria takut. Dia takut kenapa? Dia melihat malaikat, dia terkejut dan menjadi takut. Bapak Ibu Saudara pernah didatangi seorang malaikat? Atau mungkin yang lain, genderuwo gitu ya, malah bukan malaikat. Saya sendiri belum, tetapi saya sering setiap di dalam doa saya mendengarkan daripada seruan daripada Tuhan, daripada Yesus. Itu tergambar daripada pikiran kita semua. Sepertinya ada jawaban, sepertinya ada perkataan. Itu tidak pernah dilihat. Nah, Zakaria saat itu dia melihat malaikat itu dan dia terkejut dan menjadi takut. Jadi ada satu ketakutan, dan Tuhan tahu waktu malaikat datang kepada Zakaria ini apa yang dia pergumulkan selama ini. Apa yang dipergumulkan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Tetapi, nah ada tetapinya, mereka tidak mempunyai anak. Itulah yang dipergumulkan selama ini oleh Zakaria dan Elisabet. Ada satu ketakutan, ada satu permohonan yang dia terus-menerus dia minta tentang anaknya. Dan ketakutan itu dijawab oleh Tuhan. Dan bagaimana jawaban itu? Nah, orang lebih takut dengan keadaan situasi pandemi daripada takut diselamatkan jiwanya. Betul apa betul ya? Nah, selama ini mungkin sudah berangsur-angsur, sudah mulai berkurang ya tentang virus COVID-19 ini. Sampai sekarang ini jalan sudah mulai pada macet, mal sudah mulai pada penuh, tempat wisata pun tetap penuh semua. Sampai kemarin saya didatangi tamu dari kementerian untuk lihat ada ketemuan, bahwa saya suruh Nancy cari penginapan karena beberapa penuh. Jadi Nancy cepat cari gitu untuk dua kamar gitu. Memang untungnya dapat gitu. Beberapa hotel sudah penuh sampai minggu ini penuh, dan akhir tahun itu boleh dikatakan penuh sekali ya, penuh sekali. Nah, orang cenderung sekarang kalau sudah melihat COVID-19 ini menurun, sudah bebas, sudah aktivitas sudah mulai bebas di mana-mana, di pasar, di mall, di mana saja sudah mulai bebas ya. Tetapi hati-hati, tetap kita jaga protokol. Tetap kita harus jaga protokol kesehatan kita. Ya, tetap pakai masker, cuci tangan, rajin cuci tangan, bersih-bersih tetap gitu ya. Nah, orang cenderung kalau misalnya dalam ketakutan yang ada di dunia ini lebih takut daripada takut
takut kehilangan keselamatannya. Orang cenderung ingin menyelesaikan ketakutan ini untuk hal yang sementara dan dirasakan yang sekarang. Pasti gitu. Ya kalau ketakutan sekarang inginnya selesaikan sekarang lah. Tentang keselamatan nanti saja, nggak usah sekarang. Banyak hal yang demikian. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi yang pernah dialami oleh semua manusia di dunia ini. Siapa yang sekarang tidak pernah takut atau tidak pernah mengalami ketakutan? Ada? Pasti mengalami ketakutan ya. Kondisi dunia hari-hari ini memang menyebabkan orang ketakutan. Salah satu tujuan Yesus datang lahir ke dunia ini adalah melepaskan umatnya dari belenggu ketakutan, terutama takut kematian. Itu yang Tuhan mau. Bukan takut karena besok tidak bisa makan, bukan takut karena besok tidak ada pekerjaan, bukan takut besok bisnisnya tidak lancar, bukan. Tetapi Yesus datang untuk melepaskan belenggu ketakutan dari maut supaya kita diselamatkan. Nah sekarang ada pertanyaan, apa saja yang menyebabkan seseorang dibelenggu ketakutan? Satu, yaitu kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan itu akan takutnya terus dihantui oleh ketakutan itu setiap hari. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-7 sini dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, lalu Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Itu yang kedua. Kenapa? Yang pertama, ada satu hal beban yang mungkin dari awal perkawinan, yaitu ingin mengharapkan seorang anak, tetapi tidak kunjung tiba anak itu. Itu yang pertama. Sampai hilang pengharapan. Dijawab dari ayat yang ke-18. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu terjadi, sebab aku sudah tua. Hilang harapan itu. Nggak mungkin saya sudah tua. Nggak mungkin istri saya juga sudah tua. Jadi harapan itu hilang, udahlah, nggak mungkin lah. Itu menurut pikiran manusia. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara semua yang sekarang dihadapi ketakutan apa yang tidak kunjung tiba, yang mungkin dirasakan setiap hari dirasakan. Saya kemarin ini sharing dengan setiap pria ya. Dan apa yang didapatkan waktu camp pria? Saya jawab ada dua jawaban. Saya bilang, Tuhan itu memberi ketetapan kepada saya itu, biarlah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang saya ingin lakukan terus, seperti serupa dengan Kristus. Yang kedua, saya tersentuh di dalam setiap sesi itu tetap kepada anak. Saya terus terang, saya berdoa untuk Kiki itu dari umur 2 tahun sampai sekarang umur 25 tahun. Tapi Tuhan belum jawab. Tuhan belum jawab, saya katakan. Tapi hal yang terpenting di dalam sesi kaum pria itu adalah tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang pria, tanggung jawab seorang imam di dalam keluarga. Itulah tanggung jawab kepada anak. Nah di dalam hal ini saya pun ada ketakutan dan ketakutan terus di dalam pikiran saya sekarang. Bagaimana masa depannya? Dia itu bisa mandiri enggak? Bagaimana kalau saya sudah tidak ada? Bagaimana kalau istri saya sudah tidak ada? Hidupnya bagaimana? Itulah yang saya rasakan sekarang. Tetapi ini adalah jawaban yang luar biasa bagi saya.
Zakaria itu sudah tua dan istrinya pun sudah tua, yang tidak mungkin itu terjadi. Tetapi jawaban Tuhan Yesus luar biasa yang tadi di ayat itu. Tetapi malaikat itu berkata di dalam ayat 13, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saya sedang menunggu jawaban itu kepada telinga saya, dan saya tahu saya menunggu bukan seperti Zakaria katakan sudah tua, tidak, sudah hilang harapannya. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang sekarang mungkin ditakutkan, mungkin tidak pernah terjadi, mungkin tidak pernah dialami itu, ketakutan itu. Sekali lagi, hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan akan melepaskan ketakutan ini Bapak Ibu Saudara semua, dengan satu keyakinan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Tuhan memberikan yang terbaik, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tidak usah takut. Bukan waktunya kita, bukan. Waktu Tuhan yang terbaik, ya. Nah, apakah kita tahu kepada siapa kita berharap? Mau berharap kepada manusia? Dulu sampai-sampai bos sendiri memberikan obat-obatan ya kepada anak saya itu. Coba ini, coba itu, pakai obat-obatan. Dengan melalui itu belum berhasil juga. Kepada siapa kita akan berharap? Apakah kita mengenal siapa yang menjadi sumber pengharapan kita? Bapak Ibu Saudara mengenal siapa pengharapan kita? Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, jadi pengharapan itu ada terus, jangan sampai hilang pengharapan daripada kita. Di sini dikatakan damai sejahtera dan iman kamu, supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tidak pernah habisnya pengharapan itu, hanya kepada Tuhan. Ya. Kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Kita akan baca dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu otomatis, saya bisa sendiri, saya bisa lakukan sendiri itu semua. Biar pakai pikiran sendiri, kekuatan sendiri. Nah, ketika itu pasti kita menjauh daripada Tuhan. Kita lepaskan tangan Tuhan, kita lepaskan kekuasaan Tuhan, kita lepaskan segala kekuatan Tuhan. Itulah. Tapi di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Andalkan Tuhan di setiap jalan hidup kita, maka berkat Tuhan akan turun. Amin. Berkat Tuhan akan turun, tercurah, entah apapun, entah melalui pikiran, hikmat, perkataan, perbuatan sekalipun, Tuhan akan berikan. Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
Jadi kalau kita melepaskan justru kekuatan kita, pikiran kita, semua yang ada di dalam kita, kita coba raih, andalkan Tuhan. Berarti Tuhan di pihak kita. Siapa yang dapat lawan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua roh-roh yang ada di dunia ini, termasuk roh ketakutan. Itu yang benar. Saya lanjutkan yang kedua. Kalau tadi tentang kehilangan pengharapan seperti Zakaria dan Elizabeth ini, yang kedua, melihat segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Sesuai dengan pikiran kita. Kita baca di ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Itu pikiran kita, menurut pikiran kita. Nah, di sini pertanyaan dari Zakaria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya Bapak Ibu Saudara semua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sudah ada jawabannya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Pikiran kita ini adalah akar daripada ketakutan. Pikiran kita sendiri ini. Pikiran adalah medan pertempuran. Seperti Ayub, dia berkata apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, Ayub pun demikian. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Bapak Ibu Saudara boleh baca nanti di Ayub 3 ayat 25-26. Yang didapatkan demikian, pikiran yang menjadi ketakutan itu, sampai dia itu tidak bisa tenang, tidak bisa tenteram, malah kegelisahan yang dia dapatkan. Betul kan? Kalau kita ada satu ketakutan yang tadi saya katakan, yang belum bisa kita hadapi, itu gelisah. Di perjalanan gelisah, nanti sampai rumah mungkin bete juga gitu ya, karena kegelisahan itu. Sampai tidur, nggak bisa tidur, nggak tenang, baru 1 jam bangun, gitu. Karena apa? Ada satu kegelisahan. Orang tidak bisa hidup dalam ketakutan dan mengarang, dan tidak akan bisa tentram. Sok coba aja kalau ada ketakutan, waktu makan saja pasti aduh merasa gak enak. Padahal udah makan bistik gitu, makan steak, makan ayam goreng, makan ayam bakar, makan ikan, wah itu enak-enak semua. Tetapi kalau kita pikiran kita ketakutan, waktu kita makan aduh gak enak, tidur pun gak pulas, gak tenang. Tapi coba balikin, waktu ketakutan kita gak hilang ini di dalam pikiran kita. Waktu kita makan, walaupun hanya apa istilahnya orang Sunda itu gepuk, tahu gak gepuk? Nasinya kerupuk lagi, bergepuk daging. Tapi enak gitu sama sambal gitu ya. Wah, enak sekali. Karena apa? Tidak ada ketakutan, hilang kecemasan, hilang ketentraman itu, aduh sakit sekali. Tetapi kalau ada satu ketentraman, ketakutannya hilang, itu kita akan menikmati semua. Tidurnya pun nyenyak. Tiba-tiba udah pagi lagi, enak gitu ya. Jadi jangan sampai pikiran ini menguasai kita, sehingga kita menjadi buta secara rohani
dan tidak dapat melihat karya Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai pikiran kita ini menguasai kita semua, sehingga kita buta secara rohani. Jadi buta, lupa. Jadi ketakutan ini benar-benar bisa gimana ya, nggak pukul ya, lupa pada sesuatu yang kita harus andalkan, yaitu Yesus. Dekat kok, dekat, nggak jauh, nggak harus naik angkot dulu, nggak harus kemana-mana dulu, dekat. Cuma kadang-kadang kita tuh panik, jadi panik, semuanya panik gitu. Ada dekat di situ, ya. Nah, apa yang dilakukan Allah untuk melepaskan manusia daripada ketakutan? Ya, saya akan berikan berapa di sini. Allah memberikan pengharapan yang baru di dalam Lukas 1 ayat yang ke-13. Lukas 1 ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria. Jangan takut, hai bapak-bapak, ibu saudara semua." Di sini dikatakan, sebab doamu telah dikabulkan. Amin. Amin. Imani Tuhan, terima kasih. Saya percaya dari ketakutan yang sekarang ini saya alami, saya hadapi, akan hilang, dan punya ketentraman. Di dalam Amsal 23 ayat 18, nanti atau yang ke-24, 14, Bapak Ibu Saudara boleh baca, terutama pengharapan menerima hidup yang kekal. Di sana dikatakan, kita tidak usah takut menghadapi kematian, menghadapi nanti masalah akhir zaman. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, diberikan satu keselamatan. Nah, di sini bahwa ketakutan ini akan menyebabkan kehilangan sukacita juga. Satu hal yang tadi terlewat adalah ketakutan ini menyebabkan kehilangan sukacita. Coba kita lihat di 14 tadi dikatakan, ini malaikat yang ngomong, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sekali lagi, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Bersukacita, bergembira. Tetapi saat kita ada ketakutan, sukacita, kegembiraan itu semua hilang. Semuanya hilang. Padahal harusnya dapatnya itu. Kalau kita bisa menghilangkan sukacita, ketakutan itu, kita akan mendapatkan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera daripada Tuhan. Ya. Saya lanjutkan yang tadi, apa yang dilakukan Allah untuk melepaskan manusia dari ketakutan. Kalau yang pertama, Allah akan memberikan pengharapan yang baru. Baru terus, selalu baru setiap hari. Makanya di dalam doa, saya tahu Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik bagi saya, yang selalu baru setiap hari. Itu yang saya katakan. Pasti selalu baru setiap hari. Waduh, terima kasih Tuhan, hari ini saya akan menghadapi masalah, menghadapi beban, menghadapi hal-hal yang dahsyat di dalam pekerjaan, tetapi Engkau memberikan yang terbaru, yang terbaik bagi saya. Jadi pengharapannya terus menerus. Yang kedua, Yesus Kristus lahir di dunia ini menjadi sumber segala sukacita. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, lalu malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi waktu nanti kita merayakan hari Natal, ingat kata-kata ini, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan, ada satu kesukaan yang besar untuk melenyapkan segala ketakutan yang selama ini ada di dalam hidup kita. Saya lanjutkan, Tuhan memberikan pertolongan dan berkat-Nya. Jadi
selain menghilangkan ketakutan, di sini di Mazmur 3 ayat yang ke-8, Tuhan mampu memberikan pertolongan di dalam segala keadaan, bahkan memberkati umatnya dengan berlimpah. Kita baca Mazmur 3 ayat yang ke-8. Kalau di sana 9 mungkin ya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, akan datang satu pertolongan daripada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pertolongan dan berkat-Nya ya. Dia Allah yang mengerti kesulitan kita. Dia Allah merasakan kelemahan kita, dan Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi mengerti kesulitan kita, merasakan kelemahan kita, dan Dia akan memberikan kebaikan kepada orang yang mengasihinya. Nanti Bapak Ibu juga boleh baca di dalam Roma yang biasa kita bacakan, dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Dia Allah yang beserta kita, Allah Immanuel. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20b, menyertai sampai akhir zaman. Mau takut lagi? Tidak usah takut. Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Bukan sampai sekarang saja nanti Natalan, setelah Natalan itu lepas, sampai nanti, sampai akhir zaman. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia menemani kita dalam suka maupun duka, karena kita tidak perlu takut. Waktu suka, waktu duka, Tuhan menemani kita terus. Jangan takut terhadap apa? Goncangan, tantangan, masalah atau cobaan, karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar saat tidak ada jalan. Sekali lagi ini tips-tips dari saya ya. 1, jangan takut terhadap goncangan, tantangan, masalah dan cobaan, karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar di saat tiada jalan. Amin. Saat tiada jalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi waktu ada permasalahan yang kita hadapi, bukan berarti itu jalan buntu, bukan. Tetapi bagi Tuhan itu adalah pintu yang akan dibuka. Bukan jalan buntu, tetapi pintu yang akan dibuka melalui permasalahan itu. Wah, saya hadapi masalah, nah itulah pintu yang akan dibuka oleh Allah untuk buka jalan keluarnya ya. Yang kedua tips dari saya, jangan takut dengan penyakit, katakan dengan imanmu, oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Jangan takut sama sakit penyakit, kita percaya pada Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Yang sakit apapun, Tuhan oleh bilur-bilur, kuasa darah-Mu akan memulihkan, menyembuhkan. Oh, luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan takut terhadap kegagalan, karena Dia Allah akan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini ada satu kegagalan. Pernah dialami? Saya kemarin ini ada percobaan mesin baru. Saya berjalan sendiri 1 hari. Aduh, udah apa ya? Udah mentok gitu. Aduh, gagal produksi gitu, gagal produksi gimana gitu ya. Ya udah ditekuni lagi, coba lagi. Asal kita tekuni, asal kita benar-benar jalani dengan tulus, akhirnya ada satu keberhasilan. Dan Tuhan yang memberikan keberhasilan itu. Ya, jadi jangan takut terhadap kegagalan. Jadi kalau bisa ada gagal, ya udahlah menyerah. Jangan.
Tuhan akan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Selanjutnya, jangan takut dengan masa depan yang tidak pasti, karena Dia selalu memberikan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Oh, luar biasa ya. Jadi jangan takut masa depan. Siapa yang takut masa depan? Sekali lagi, jangan takut masa depan, karena Tuhan memberikan masa depan dan harapan yang terbaik bagi kita. Satu lagi, jangan takut terhadap kekurangan. Jangan takut. Sekarang ada kekurangan apa? Mungkin materi atau mungkin perekonomian. Karena Allah akan mencukupi, dan Allah yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi kalau burung di udara Tuhan pelihara, masa kita anak-anak Tuhan tidak pelihara? Tuhan akan memberikan kecukupan. Cukup aja, nggak usah berkelebihan. Ya, betul nggak? Cukup makan, cukup nanti cukup main, cukup pergi, itu cukup saja. Nggak usah kelebihan, nggak usah. Tuhan kasih kecukupan semuanya. Oh, satu lagi, jangan takut terhadap kematian, karena mati adalah keuntungan. Itu Rasul Paulus katakan. Jangan takut mati, karena kematian adalah keuntungan. Kita akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan serta hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Memang banyak yang takut mati sekarang ini. Takut karena virus ini jadi takut mati. Waduh, nanti kalau mati gimana ya? Nggak usah takut mati. Mati adalah keuntungan, dan kita akan mendapatkan mahkota dan kekekalan hidup di dalam Tuhan. Obat takut adalah, saya katakan, obat takut adalah percaya kepada Allah. Mazmur 56 ayat yang keempat, kita akan baca. Mazmur 56 ayat yang keempat. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Ini biarlah firman ini menjadi satu pegangan. Kepada Allah kita percaya, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Amin. Hari ini kita akan lepaskan, setelah Natal ini kita lepaskan ketakutan kita bersama Tuhan. Hari ini apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudara semua? Kelahiran Yesus kita akan merayakannya, melenyapkan segala ketakutan. Kita diganti dengan pengharapan, sukacita. Ia memberikan harapan yang baru, jawaban doa seperti Saharia ini. Ya, menurut manusia mungkin yang tidak mungkin, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan Ia akan memberikan sukacita penuh, melebihi segalanya. Bukan setengah-setengah, tapi akan melebihi segalanya. Jadikan perayaan Natal ini tahun yang luar biasa, karena Natal melepaskan dari segala ketakutan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua keluar dari gereja ini akan percaya pada Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau akan memberikan sukacita, damai sejahtera, kelepasan daripada ketakutan ini hari-hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat pagi ini. Kalau saya telah bagikan firman, bagaimana Engkau akan datang. Engkau melepaskan segala ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kami, Tuhan. Terutama mungkin sakit penyakit yang sekarang dialami oleh semua umat manusia tentang COVID-19 ini juga, Tuhan. Kami percaya, Tuhan,
Melalui kejadian ini, kami diperkuat iman kami tetap bersandar dan hanya berharap kepada Bapa. Dan kami yakin Tuhan, setelah Engkau melepaskan kami dari ketakutan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera, ketentraman. Bahkan kami tahu Tuhan, segala kekhawatiran yang kami rasakan, Engkau akan jawab semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Pagi ini kita bersama-sama bisa beribadat kepada Tuhan, menikmati pujian, dan kemudian kita menikmati kebenaran firman Allah. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri memeteraikan semua, sehingga bisa menjadi berkat, kekuatan bagi kita dalam mengiring kepada Tuhan maupun lebih pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan lupa tetap berdoa supaya Tuhan pelihara, supaya Tuhan lindungi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sebab zaman sekarang ini keadaannya seperti itu. Bisa tiba-tiba terjadi masalah-masalah yang tidak kita duga, tapi kita yakin bersama-sama dengan Tuhan dan dalam pimpinan penggerak Tuhan kita akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Amin. Berdoa untuk semua acara-acara yang diadakan dalam perayaan Natal ini, supaya semua bisa berjalan dengan baik, jadi berkat, kekuatan iman bagi kita sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan satu pujian. Ada glory dalam jiwaku. Saya undang Bapak. Surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan pada kami, berupa satu kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan, dan menikmati juga firman Allah yang sudah disampaikan pada pagi ini. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini, sehingga semuanya bisa menjadi kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, dan membawa kami lebih hari, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh yakin akan pimpinan pemerintahan Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh berserah kepada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Hamba-Mu yang melayani pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian, sehingga apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga untuk persiapan-persiapan hari Natal yang akan kami laksanakan minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap acara-acara yang diadakan, dan juga anak-anak-Mu dan saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam acara-acara Natal ini. Tuhan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya semua yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan.
Dan hamba tetap berdoa, mohon supaya Tuhan akan gerakan jemaat kami yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan kami dalam kegiatan ibadah yang terbuka ini. Tolong ya Tuhan jamah mereka. Kami juga berdoa mohon perlindungan daripada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman Allah. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi supaya mereka bisa terpelihara di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita surgawi akan mengawali seluruh umat-Mu, gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, dan kita bisa menyambut hari Natal dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat di dalam perjalanan mereka pulang, melindungi di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan maha kudus. Pakari dengan malaikat-malaikat Tuhan sepanjang hari ini supaya mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah, dan Tuhan mencukupkan juga seluruh kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Jikalau ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan bukakan jalan, berkati dan cukupkan kebutuhan hidup mereka, ya mereka bisa menikmati Allah. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang damai.